Sintayong berharap Piala AFF U23 dihapus. Rival timnas Indonesia U23 alami nasib serupa. Efek manis Ivar Jenner dan Rafael Struijk berkat Sintayong. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong berharap Piala AFF U23 kedepannya tidak lagi digelar alias dihapus. Menurut Sintayong, ajang Piala AFF U23 mengganggu jalannya sebuah kompetisi. Sebab turnamen itu digelar di luar kalender FIFA, bahkan Piala AFF U23 sebetulnya bukan agenda rutin. Ajang ini baru digelar sebanyak 4 kali pada 2005, 2011, 2019, dan 2022. Karena itu, Sintayong hanya menjadikan Piala AFF U23 sebagai pemanasan sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023 di Solo, Jawa Tengah. Berstatus sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U23 tergabung di grup K bersama Turkmenistan dan Cina Taipei. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji meluapkan kekesalannya kepada Persija Jakarta dan PSM Makassar yang dianggap enggan melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF. Sumarji menyatakan dua klub itu telah menolak untuk melepas pemain. Sementara itu, sejumlah klub telah bersurat kepada PSSI karena harus menahan para pemainnya yang harus berkompetisi di Liga 1 seperti Persib Bandung, Bali United, dan PSIS Semarang. Sumarji mengaku program pemusatan latihan timnas U23 semestinya dimulai pada 8 Agustus. Namun harus ditunda karena permintaan beberapa klub sehingga baru dapat dimulai pada 10 Agustus. Pergantian pemain dilakukan Sintayong. Nama Titan Agung Bagus Fawzi menyusul dimasukkan ke daftar pemain yang akan dipersiapkan untuk Piala AFF. Dikutip dari laman resmi PSSI, tak disebutkan alasan pergantian dari Muhammad Fajar Faturrahman ke Titan Agung yang harus dilakukan. Namun sebelumnya pelatih Borneo FC Samarinda Peter Wisra menunjukkan ketidakpuasan atas pemanggilan pemain. Selain Fajar, dua pemain Borneo FC juga dipanggil yakni Kemang Teguh dan Dava Fasha. Timnas Indonesia U23 bukan satu-satunya tim yang memulai persiapan untuk Piala AFF U23 2023 dengan komposisi pemain yang tidak lengkap. Rival Garuda Muda yakni Vietnam dan Thailand sama-sama memulai persiapan dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang dipanggil. Diketahui timnas Vietnam U23 mulai persiapan sejak 29 Juli. Dari 27 pemain yang dipanggil sang pelatih Wang Antoine, hanya 17 pemain yang mengikuti sesi latihan pertama. Sementara Thailand hanya 18 pemain yang hadir dari 23 yang dipanggil. Pelatih Isara Sritaro tampak sudah memperkirakan, sebelumnya ia mengapresiasi klub yang sudah melepas pemain. Sabah FC tak berkutik saat menjamu Johor Darul Taksim dalam lanjutan Liga Malaysia musim ini. JDT dengan materi pemain sempurnanya mampu mengalahkan Sabah FC dengan skor yang cukup telak 5-1. JDT yang diperkuat baik timnas Indonesia Jordi Amat berhasil mengobrak-abrik Sabah FC. Sementara Sabah FC sendiri tak diperkuat winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani lantaran mengalami cedera. Kekalahan tersebut membuat Sabah FC tertahan di peringkat 5 dengan koleksi 36 poin dari 20 laga. Sementara JDT kian kokoh di puncak klasmen dengan 57 poin. Penyerang asal Indonesia, Muhammad Rafli Mursalim sukses melakoni debut manis di Liga Kamboja kala membawa Nagelred FC mempermalukan Prefeng FC di pekan perdana. Bermain sebagai pengganti ex-penyerang Gresik United tersebut tampil apik saat ditempatkan di sisi kanan penyerangan Nagelred FC. Rafli beberapa kali memberikan ancaman ke pertahanan Prefeng FC dan bahkan hampir menciptakan assist di laga debutnya. Diketahui, Rafli Mursalim sendiri penyerang bertalenta tanah air yang sempat menjadi andalan Indra Syafri di timnas Indonesia U19 era Egi Maulana Fikri beberapa tahun yang lalu. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ikut bangga melihat karir dua pemainnya yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang membaik usai membela skuad Garuda. Usai tampil di laga timnas Indonesia kontra Argentina dan Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023 lalu, kedua pemain-pemain tersebut kini semakin diperhitungkan oleh klubnya masing-masing. Sintayong meyakini laga melawan Argentina pasti memberikan dampak besar bagi setiap pemain skuad Garuda. Maka tidak heran jika Rafael Struijk masuk skuad utama ADO Den Haag, sementara Ivar Jenner mendapatkan perpanjangan kontrak dari FC Utrecht.
Sintayong punya rekor bagus saat menghadapi Malaysia jelang pertemuan di fase grup Piala AFF U23. Dalam 2 pertandingan yang dihadapi Sintayong melawan Malaysia selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, pelatih berusia 54 tahun itu selalu meraih kemenangan. Pertemuan pertama Sintayong sukses membawa skuad Garuda membantai Harimau Malaya dengan skor 4-1 di Piala AFF 2020. Setelah sukses melibas Malaysia dengan timnas Indonesia, Sintayong melanjutkan tren positifnya dengan mengalahkan Malaysia di SEA Games 2021. Rekor tersebut bisa menjadi modal positif untuk timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Malaysia pada 18 Agustus mendatang. Media Malaysia Makan Bola ikut memberikan sorotan terkait pemanggilan Ramadan Sananta ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF. Dalam artikelnya, Makan Bola mengakui bahwa Ramadan Sananta bisa memberikan ancaman buat timnas Malaysia. Pasalnya, penyerang Persis Solo tersebut saat ini berstatus sebagai top skor klub dengan torehan 4 gol dari 7 laga serta berhasil menjadi top skor di SEA Games beberapa waktu yang lalu. Ramadan Sananta beri ancaman awal kepada Malaysia. Persiapan Indonesia ke Piala AFF U23 akan baik karena salah satu strikernya, Ramadan Sananta, dalam prestasi terbaik. Tulis laporan Makan Bola. Ketua Badan Tim Nasional Sumarjo mengungkapkan pihaknya sudah memiliki opsi pemain pengganti untuk Rizky Ridho dan Muhammad Zaki Ashraf jika keduanya tak kunjung bergabung dengan timnas Indonesia. Opsi pengganti keduanya yakni Muhammad Kanu Halmiawan dari Persis Solo dan Muhammad Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang. Namun meski telah memiliki pengganti, Sumarjo mengatakan pihaknya tetap akan menunggu kehadiran Rizky Ridho dan Zaki Ashraf untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia. Terlebih Rizky Ridho sendiri merupakan palang pintu utama dan kapten Garuda Muda di SEA Games beberapa waktu yang lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menegaskan, ada kans peserta Piala Dunia U17 2023 bakal menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung untuk akses transportasi dalam kejuaraan FIFA tersebut. Sebab kereta cepat Jakarta-Bandung akan beroperasi pada September 2023 nanti. Sedangkan Piala Dunia U17 2023 rencananya digelar pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Dito Aryo Tejo meyakini bahwa kereta cepat menjadi solusi transportasi utama untuk mempermudah aktivitas para peserta Piala Dunia U17 2023 di Jakarta dan Bandung. Sebelumnya, FIFA sendiri telah menyetujui Piala Dunia U17 2023 hanya menggunakan 4 stadion, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.